Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua tetap diberikan kesehatan, perlindungan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita semua tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, semoga kita semua tetap diberi perlindungan dan juga kesehatan serta dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan cara membaca Al-Fatihah. Waladina salilamul Fatihah. Amin. Sebelumnya kalian belum mengenal Bapak ya? Apa ada yang sudah mengenal Bapak? Mungkin kalian semua belum sih, karena Bapak baru pertama kali ini mengajar di sekolah ini. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Syauki Hakami. Kalian bisa memanggil Bapak Hakam. Saya dulu alumni dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atau dikenal dengan UIN Malang. Jurusan Bapak yaitu Pendidikan Agama Islam. Namun alhamdulillah saat ini Bapak diberi kesempatan untuk mengajar di sekolah ini dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, kita langsung mulai pelajaran. Pada kali ini Bapak akan mengajar kalian tentang materi pemimpin besar dan kiprah ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya, serta giat mendorong keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan masjid. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah salah satu dari pemimpin besar Daulah Ayyubiyah yang menguasai pemerintahannya itu berada di sekitar Timur Tengah. Pemimpin besar Daulah Ayyubiyah, di dalam Daulah Ayyubiyah terdapat 9 orang penguasa atau pemimpin, yakni yang pertama Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua Sultan Al-Aziz Imaduddin, yang ketiga Al-Mansur Nasiruddin, kemudian yang keempat Sultan Al-Adil Saifuddin, yang kelima Sultan Al-Kamil Muhammad, yang keenam Sultan Al-Adil Saifuddin, yang ketujuh yaitu As-Saleh Najmuddin, yang kedelapan yaitu Sultan Al-Mu'azzam Turansyah, dan yang kesembilan yaitu Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Namun pada kali ini kita akan membahas 3 sultan atau 3 pemimpin besar yang terkenal. Yang pertama yaitu ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Sultan Al-Adil Saifuddin, dan yang ketiga Sultan Kamil Muhammad. Itu terdapat foto ketiga sultan yang termasyhur di Daulah Ayyubiyah.
Yang pertama kita akan membahas tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, ketika ayahnya menjadi penguasa Benteng Seljuk di Tikrit. Pada saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zangki, yaitu gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari bangsa Kurdi, yaitu bangsa yang berasal di daerah Timur Tengah atau sekitar Irak, Mesir, dan sekitarnya itu. Sultan Salahuddin ini memimpin Daulah Al-Ayyubiyah pada tahun 564 Hijriah hingga 589 Hijriah atau 1171 Masehi hingga 1193 Masehi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini memimpin kerajaan Ayyubiyah sekitar 22 tahun. Sultan Salahuddin dulunya dididik oleh ayahnya untuk menguasai ilmu sastra, ilmu kalam, ilmu hadis, dan juga tak lupa untuk menghafal Al-Quran. Di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa cita-cita awal Sultan Salahuddin ini yaitu menjadi seorang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam atau bisa dikenal dengan seorang ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan juga hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Sultan Salahuddin ini juga mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, dan juga ilmu politik. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Itu dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Wazir ini yaitu seorang pembantu. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaannya terpusat di Mesir, namun membagi wilayahnya membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan juga keturunannya di beberapa daerah, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah, yaitu Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, di Damaskus, di Aleppo, dan juga bahkan ada juga yang di Irak dan juga di Yaman. Sebagai penguasa pertama Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berusaha untuk menyatukan provinsi-provinsi Arab, terutamanya di Mesir dan di negeri Syam, untuk menjadi satu daulah kekuasaan. Usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang kedudukannya itu merasa terancam dengan kepemimpinannya. Namun tantangan-tantangan itu dapat diatasi oleh beliau dengan cara menumpas segala bentuk pemberontakan
dan juga memperluas wilayah kekuasaannya, tak lain dengan tujuan agar kekuatan umat Islam dapat terorganisir dengan baik dan mampu menangkal musuh-musuh. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini juga terkenal sebagai pembebas Al-Quds atau pembebas negeri Palestina, karena pada saat itu terjadi perang salib kedua yang berlangsung sekitar pada tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Pada periode ini disebut periode reaksi umat Islam dengan tujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Pada saat itu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini memimpin perang melawan kerajaan Romawi yang disebut dengan Perang Salib. Dan pada saat itu beliau dan juga pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa dari genggaman kerajaan Romawi. Selain itu, beliau juga terkenal dengan sultan yang terkenal dengan kewibawaan dan juga ketegasannya sebagai sultan, serta beliau juga turut ikut andil dalam peperangan lainnya selain perang salib. Beberapa peperangan yang telah dipimpin oleh beliau yaitu perang Safuria, perang Hittin, dan juga yang terkenal yaitu perang pembebasan Baitul Maqdis atau perang salib kedua. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga dikenal sebagai pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran beliau dalam perang salib juga merupakan anugerah yang terbesar bagi umat Islam. Strategi yang dikembangkan oleh beliau dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar menyatukan kekuatan Islam untuk membela agamanya, yaitu agama Islam. Keperwiraan Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini terukir dalam sejarah. Beliau tidak hanya diakui oleh kaum Muslim, tetapi juga oleh kaum Kristen. Kemudian yang kedua yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin. Nama lengkap beliau yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Beliau menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah dan memerintah pada tahun 596 hingga 615 Hijriah atau 1200 hingga 1218 Masehi yang berkedudukan di Damaskus. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan juga pengatur strategi yang berbakat dan efektif.
Beliau merupakan putra dari Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Beliau ini merupakan pemimpin atau sultan keempat dinasti Ayyubiyah yang ditugaskan untuk memimpin dinasti Ayyubiyah di Damaskus. Beliau memerintah sekitar 18 tahun. Kemudian prestasi Al-Malik Al-Adil Saifuddin terdapat 4 prestasi, tapi mungkin di sumber lain mungkin ada prestasi lain dari beliau, namun kita hanya membahas 4 prestasi dari Sultan Al-Malik Al-Adil Saifuddin. Yang pertama yaitu pada tahun 1174 Masehi, beliau menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, sedangkan Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi sendiri mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Jadi sebelum Sultan Malik Al-Adil ini menguasai atau memerintah di daerah Damaskus, beliau menguasai Mesir terlebih dahulu. Namun kemenangan tersebut itu diatasnamakan Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Kemudian yang kedua, pada tahun 1192 hingga 1193 Masehi, beliau menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Dan yang ketiga, sebelum menjadi gubernur di wilayah Mesir pada tahun 1169 Masehi, beliau dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di daerah Kif, Mesir, bersama para pasukannya. Kemudian yang prestasi terakhir yang keempat yaitu beliau selain menjadi gubernur di wilayah utara Mesir, beliau juga menjadi gubernur Syria di Damaskus. Kemudian yang ketiga yaitu Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap beliau yaitu Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Beliau merupakan putra dari Al-Adil, yaitu raja sebelumnya. Pada tahun 1218 Masehi, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat, dan kemudian beliau menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain yang pertama yaitu ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Dan yang kedua yaitu kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Kemudian beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil yaitu yang pertama, pada tahun 1218 Masehi, beliau memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Yang kedua yaitu beliau menjadi sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi yang menggantikan Al-Adil Saifuddin atau bapaknya yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, Sultan Al-Malik Al-Kamil ini membangun kembali tembok
di Yerusalem yang sebelumnya sempat dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, yaitu saudaranya sendiri. Dan yang keempat yaitu mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bapak atau berdiskusi di grup yang telah disediakan. Sekian, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.